yang membedakan antara gimana ya budaya kita dengan budaya orang lain itu sangat jelas-jelas beda Mas. Orang kita sendiri khususnya orang Jawa itu kadang-kadang masih belum bisa atau belum berani untuk membuktikan bahwasannya ini loh budayaku. Tapi kalau orang yang ini, maaf ya, ini nggak nyebut apa ini untuk contoh aja, etnis Cina itu dia lebih berani gitu loh, gitu loh. Kok bangsa kita sendiri kok nggak berani gitu loh. Saya kadang-kadang itu heran gitu loh. Padahal ini barang-barang yang sangat berharga menurut saya, dan barang yang perlu dilestarikan gitu loh. Bentaring cahyon ratas kuningin terto gadang marang si gagat kanggus ulung kalenganing kalong meratan dan sanggolodoro kudu nindake kewajiban bedah kipatis peteng hanyu lari jagat saat isine ing gedaratan arum gandanyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Lindu Aji Jombang, pecinta keris dan tosan aji, serta barang antik dan budaya dari Jombang. Hari ini saya akan melanjutkan review keris yang kemarin. Ya Mas Lindu? Sing kemarin mesin itu mesin keris. Dan hari ini saya juga mau apa istilahnya Mas? Membahas apa ini? Istilahnya sedikit mengungkap misteri dari Kedung Cinet. Ini yang jelas tempat ini bagi saya sangat indah, tapi dari keindahan itu sendiri itu banyak menyimpan sebuah misteri, Mas. Betul. Ya sampean bisa lihat ini alamnya kayak gini nih Mas, enak, sejuk, dingin, dan juga ini kayak Grand Canyon Mas ya, batunya bagus ini. Tapi ya itu Mas, di sini tuh banyak, bukan mitos lagi ya, gimana ya, dari cerita mulut ke mulut itu dulunya katanya di sini itu tempat mencuci pusakanya para prajurit Mojopahit Mas. Habis berperang. Dan kalau sudah habis berperang pasti ke sini dan dicuci di sini. Dan juga lagi Mas, di sini dulu itu katanya tempat pembuangan mayat pembantaian G30 SPKI. Ya, waktu aku masuk sih belum ngerasa yang energi ini sing korban PKI ya. Ya, terus waktu aku masuk turun, yang pertama kali ngelihat itu aku naga. Naga ya? Nah, yang jelas naga ya? Yang jelas naga. Gede Mas? Ya lumayan. Oke. Kalau naga saya sendiri dulu waktu pertama kali ke sini Mas, dulu ya. Kalau ini tadi saya nggak anu apa-apa. Kalau dulu saya waktu masuk ke sini memang ada naga. Gede Mas, lumayan. Makanya saya nggak berani lama-lama karena saya dulu waktu ke sini pertama kali itu sama istri sama anak. Jadi timbangan golek molo aku ngalih ae Mas. Yeah. Nah izin nggak apa-apa. Iya, masuk akal. Nah, itu Mas. Dan di sini Mas itu sering terjadi korban. Jadi ya, benar. dulu era tahun 90-an lah. Itu 7 pelajar Mas. Tewas di sini. Oh 90? Tahun 90-an, enggak tahu 90 berapa saya nggak tahu. Sekitar era-era itu tuh sering ada korban. Dan yang terakhir di 2001 itu ya si Tonggol lah Mas, hitungannya masih tetangga juga. Anak SD kalau nggak salah.
tewas di sini juga. Tapi ceritanya itu dijorokin temennya Mas, jadi didorong sama temennya. Memang ada unsur kesengajaan gitu loh. Nggak tahu itu apa jenenge, gak iso ngelangi lah, gak iso berenang, gak ngerti Mas. Yang jelas mati. Ya anak SD ini kalau menurut saya ini apa? Airnya kan tenang. Ini kayaknya dalam, kedalamannya dalam. Ya benar Mas. Dalam sekali. Kayaknya loh ya. Lucunya lagi Mas, lucunya lagi itu mitosnya orang-orang sini atau ceritanya orang sini ya. Di tengah-tengah situ itu ada batu. Dulunya batunya itu kecil. Semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan sekarang nggak kelihatan karena mungkin airnya ini kan apa? Warnanya agak-agak hijau sih Mas ya. Kalau dulu itu kelihatan. Oh, dulu bersih. Dulu bersih, gitu. bening ya. Dan di tengah-tengah situ itu katanya mitosnya itu ada batu. Apa bisa besar dan makin besar. Betul Mas. Jadi kalau yang batu yang besar-besar itu hampir sama kayak sejarahnya Surabaya yang Jalan Joyoboyo. Oh, ono toh Mas? Ada. Piye. Jadi waktu saya penelusuran sama Cak Semut ya. Ya. Mas Semut sama. Terus akhirnya itu kan dari batu itu sebenarnya dari Gunung Merapi atau Arjuna nggak salah. Jadi saking besarnya letusan batu itu sampai ke area Surabaya. Terus? Batu itu emang asalnya emang gak terlalu besar. Sekarang tuh semakin besar. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Di mana Mas itu lokasinya? Joyoboyo. Sekarang Joyoboyo itu kan terminal Joyoboyo kan. Oh, terminal Joyoboyo. Bikin mall toh? Ya, bikin mall baru. Pemasangan apa ya? Yang panjang. Ya panjang. Itu mesti gagal terus. Oh, gitu. Karena di pas posisinya itu batu emang seperti kayak yang di sini yang bisa bergerak besar itu. Nah, itu istana jin. Oh, gitu. Ya. Sebenarnya diduduki oleh bangsa lain. Bangsa yang tidak terlihat oleh mata ya. Kalau sampean sendiri melihat di sini nih gimana Mas? Dengan alamnya yang tenang ya. Indah. Sebenarnya di sini tuh indah tempatnya. Iya, benar. Cuma ada misterinya. Karena gini Mas, menurut orang sini juga itu kalau malam-malam tertentu itu banyak teriakan-teriakan misterius gitu loh. Aku juga pengen Rene nek bengi. Iya, sama sebenarnya saya juga pengen netep di sini malam, saya kepin tahu. Saya kan orangnya gampang penasaran gitu loh. Sebenarnya seperti itu. Cuman waktu sebelum masuk ke sini Mas, waktu masih jalan si rusak. Sebelum jalan rusak ya. Kayaknya wilayah sampai sana. Sampai sana semua. Jadi kan punya kawasan sendiri tuh. Desa sana sama desa sini beda. Iya, memang beda. Jadi waktu masuk kayak aku merasakan kayak masuk ke bertabrakan dengan suatu energi sing beda sama yang desa yang sebelah. Oh iya. Sampai sekarang ini energi sama. Sama ya? Sama. Lah, semakin masuk ke sini wis benar-benar kerasa banget. Malah semakin gede ya, energinya yang dihasilkan gede. Aku juga penasaran sebenarnya Mas dengan tempat ini gitu. Makanya aku ngajak sampean ke sini. Ayo Mas, kita ke sana, kita penelusuran aja lah. Katakanlah seperti itu. Apa memang benar Mas, menurut pandangan Mas Didin di sini dulu itu tempat pencucian pusaka prajurit Majapahit setelah berperang? Tadi belum sempat terawang. Oh gitu. Nanti coba sambil ngobrol sambil aku nyoba. Ya, nggak apa-apa Mas, langsung aja. Sampean terawang nggak apa-apa. Nanti setelah itu kita review ke santai-santai ya Mas. Ya. Sampean kan nggak ada acara, saya juga nggak ada acara. Jadi ini sebenarnya ya. Airnya sampai sana loh Mas. Ya, cuma kan ini. Jadi kan dulu itu kan emang kayak semacam kayak sungai lah. Iya. Sampai masuk ke sana. Ya mungkin karena sekarang ini lagi kemarau ya. Jadi batasnya dari batu sampai sini masih ada air. Ya. Sebenarnya sini tuh ada salah satu tempat untuk peristirahatan Mas. Iya. Jadi yang bagian sana nyuci, nah bagian sini itu buat air minum sama mandi kayaknya. Oh gitu. Iya.
Jadi emang benar emang dari sana emang buat nyuci habis perang. Daerah pasti kan pedang atau apapun itu ya. Iya, pasti dicuci sama sana. Oh gitu ya. Daerah sini itu beda. Oh gitu. Buat air minum, terus buat mandi. Oh gitu. Aku nggak tahu kalau dari sana. Karena aku belum ya, belum kita belum sampai masuk sana ya. Nah, salah satu yang kita tempati ini Mas, ini pernah dibuat dalam arti kayak kita lah, ulu-ulu nyantai lah, sambil melihat gitu. Ya. pas pasukan itu kan lagi mencuci, gitu loh, tempat ini. Nah, kebetulan di tempat sana juga sebagai kayak semacam dikasih kayak tenda peristirahatan juga yang ada gitu, pohonnya. Ya. Dari sini. Yang jelas tempat ini bener adanya dulu pernah dibuat singgah oleh para prajurit Majapahit gitu. Nah. Juga nanti kita review masalah pusaka yang kemarin. Ini pusakanya. Apa kita review sekarang aja, Mas? Boleh. Oke. Ini yang kemarin. Monggo dengan lihat sekalian ini saya kepingin tahu masalah energinya juga, dan juga ini tepatnya atau bagusnya dipegang oleh siapa. Tak buka ya Mas? Ya. Majapahit ya Mas? Iya, ini juga kerisnya sebenarnya eranya era Tangguh Majapahit. Soalnya tabrakan karo energi ini gini. Oh gitu ya? Loh kok bisa tabrakan Mas? Sebenarnya kan ini kan juga tempatnya orang-orang Majapahit. Gitu loh. Lah gini Mas, walaupun tempatnya dulu bekasnya buat prajurit, keris pernah disinggahi para prajurit Majapahit. Cuman sebelum itu pasti ada penghuninya. Oh iya, sebelum Majapahit ya. Ya itu pasti. Ya pasti ada ya. Salah satunya naga itu, salah satu. Oh gitu. Salah satunya naga. Kalau menurut sampean sendiri ini kita dari keris dulu ya. Naga itu sebenarnya ada di tahun Majapahit apa sebelum Majapahit, Mas? Sebelum Majapahit malah. Sebelum Majapahit. Dia masuk era sebelum Majapahit. Masuknya Tuban apa masuk ke atasnya lagi apa? Jadi kayak itu Mas, Singosari ya? Singosari? Eranya Singosari. Oh gitu. Singosari kan lebih lama daripada Majapahit. Iya, tuwek Mas berarti. Lebih tuwek mana Mas? Berarti Nogone itu tuwek. Dan sampai sekarang dia masih menduduki di sini Mas ya? Iya betul. Lanjut Mas, monggo Mas. Saya ngamburi kok sing ganggu. Aku nembus iki kok sih terganggu ya, sampai terganggu sama yang belakang. Sabar pemirsa ya, ini soalnya di sini ini energinya sangat besar. Monggo nanti kalau ada pemirsa yang kepingin tahu lokasi ini, bisa saya kasih tahu, nanti jenengan WA aja ke nomor HP saya, tak kasih tahu. Bila perlu saya antar ke sini. Kalau sekilas tadi Mas, dia itu pernah dipegang sama kayak, aku nggak ngerti ya, itu tahun-tahun biru ya. Orangnya rambutnya agak panjang, agak gemuk kok. Terus duwe kayak tali leher lah. Tali leher itu apa? Apa itu? Kok kalung modelnya. Oh kalung, ya. Saya bahasanya kalung. Dulu punya kayak kalung kain warna hitam, gini toh. Terus dia bawaannya itu kayak dia nggak baju. Nah
Kalau aku sekilas melihat dia itu energi dia kok semacam kayak jam-jam saiki kayak orang pintar. Oh gitu, istilahnya sakti, ya orang sakti lah ya. Iya seperti itu. Orang linue. Orangnya gemuk-gemuk kayak sampean. Waduh. Rambutnya mau gak sakti, panjangnya. Mau gak sakti. Iya, panjangnya segini. Oh gitu ya. Nah, belakangnya rumah biasa. Oh gitu ya. Kok zaman-zaman sing lawas-lawas ngene iku, Mang. Iya. Jadi emang dia waktu sempat di depannya rumah kok. Depan atau sampingnya lah. Terus energi dari keris ini sendiri gimana Mas? Warnanya apa? Terus bisa dijabarkan masalah tuanya atau kegunaan dari energi itu sendiri? Kalau aku ngelihat energinya, auranya itu ada 2 lapis Mas. Yang pertama itu warnanya kuning. Terus kedua itu kayak semi warna merah. Oh semi merah. Semi warna merah. Terus? Nah, cuman satunya ini tipis sekali. Jadi aku nggak perlu di tak omong lah. Soalnya yang paling dominan itu warna kuning sama merah. Oh gitu. Kuning sama merah. Ini Mas, ini kayaknya pernah dipakai untuk berperang. Perang ya? Cuman perang-perangnya dia nggak kayak perang-perang kayak kerajaan enggak. Iya. Jadi perang antara orang sakti dengan orang sakti. Iya gitu betul. Ya? Oh, ini seperti itu. Jadi untuk ketangguhan, untuk dalam arti pelindung, protek untuk diri sendiri. Oh iya. Ini luar biasa. Oh gitu ya. Nah, jadi warna kuning itu semacam kayak posisinya dia antara dia seorang pendekar, atau antara dia seorang bupati atau apapun untuk zaman sekarang. Iya. Iya. Terus yang warna merah ini emang protek untuk dirinya sendiri. Oh gitu. Jadi misalkan digeser atau maksud diganggu sama yang saingan atau apa, kayaknya cocok. Aku sih kelas ngeliat gitu. Ya. Soalnya aku ya konsennya Rono karo Rene. Iya, karena di sini pemirsa ya juga di sini tuh ada energi lain bukan dari energi pusakanya ini sendiri. Karena di sini kuat energinya, alamnya ini kuat gitu loh. Oke, Mas. Ini aslinya Mas, ini kalau saya jelaskan lagi, ini dapurnya dapur Sapu Inten. Nah, Sapu Inten sendiri itu sebenarnya juga keris-keris protek Mas. Oh. Juga untuk perlindungan sebenarnya loh Mas ya. Dan juga memang keris-keris seperti ini biasanya masuknya ke arah kanuragan sebenarnya. Gitu. Nah, untuk zaman sekarang. Kalau untuk zaman sekarang sendiri, ini sebenarnya dia juga bisa untuk protek. Protek dari hal-hal kayak gendam, kayak telu, kayak tenung. Juga pokoknya gangguan metafisika dan juga gangguan yang tidak non medis. Maksudnya itu gangguan kejahatan gitu. Sebenarnya dia juga bisa. Tergantung manusianya lagi Mas. Kita kalau saya loh Mas ya, kalau saya walaupun kita punya keris yang sakti koyo opo, nek wonge sombong, nek wonge kurang ajar ya percuma gitu loh. Nggak ada manfaatnya kalau saya. Benar. Gitu loh. Tapi kalau orangnya itu bisa apa? Bisa rendah hati, bisa tetap menjaga apa? Hal-hal yang negatif. Insya Allah keris itu sendiri akan mengeluarkan energinya dan akan memprotek yang punya. Kalau saya seperti itu. Tuh. Iya benar Mas. Kuning dan merah. Dan saya juga ini punya satu lagi Mas, ini kalau menurut saya ya, sambil masukkan aja nggak apa-apa. Kalau menurut saya ini pusaka ini sangat spesial bagi saya Mas. Tapi ya kan belum tentu yang spesial bagi saya juga spesial bagi orang lain gitu loh. Makanya ini mau dimaharin orang atau nggak dimaharin saya nggak ngurus. Yang jelas saya ini pecinta pusaka. Tapi kalaupun ada yang mau memahari pusaka saya ya monggo, asalkan sama-sama cocok, sama-sama seneng gitu loh. Nah ini tak buka dulu Mas. Ini kalau masalah apa? Kalau masalah pusaka ini sendiri, pusaka ini saya dapat dari kolektor Mas, kolektor pusaka di Kediri.
Tapi ini asli pusaka temuan. Oh. Itu. Tapi nggak tahu nanti Mas Didin lihat aja nanti energi pusaka ini seperti apa dan dulunya bagaimana kan saya nggak tahu. Yang jelas ini istimewa bagi saya. Karena apa? Karena di sini sampai bisa lihat Mas, ini besinya sudah kayak batu. Ini keren loh Mas. Oh iya makanya saya malah suka yang keren-keren. Ini aslinya Mas, ini aslinya sudah beberapa kali mau diminta atau dimaharin sama ya bos saya lah, katakan bos saya, karena dia sering memahari pusaka saya. Tapi saya masih belum cocok, bukan masalah harga atau apa, saya belum mau melepas gitu. Karena apa? Harga mahal itu tidak jadi jaminan toh Mas. Betul. Karena apa? Karena kita cari pusaka seperti ini itu 1, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 7 tahun belum tentu dapat. Gitu loh. Apalagi yang otentik, yang original gitu loh. Bukan temuan-temuan yang maaf ya ini ya. Banyak kita jumpai dan banyak saya lihat sendiri pusaka-pusaka yang proses Mas gitu loh. Jadi ada reaksi kimia di situ gitu loh. Nah, iki aku baru ngerti ya. Itu wae Mas. Banyak. Monggo ini jenengan lihat sendiri aja. Barangnya sih elek Mas. Fisiknya ya seperti itu. Gimana Mas? Kalau menurut sampean terakhir sing awal sing tak lihat. Itu kayak semacam ada orang kayak di belakangnya pohon besar. Dari aku gak bisa sampai mendekat. Kalau sampai mendekat itu kadang mengeluarkan energi atau mengeluarkan aura? Kayak ada benturan. Apa ya? Blur. Oh blur ya. Istilahnya ngeblur lah ya. Jadi kalau semakin tak lihat, lebih tak zoom, aku mendekat, akan nggak jelas. Dah. Ini sebenarnya dari awal aku ngomong, ini emang keris-keris ganas. Kereng itu dalam artian seperti apa Mas? Kereng itu gini Mas. Kereng itu versi ini macam-macam. Kereng itu ada yang nyekel gak kuat. Ya. Nah, terus yang kereng itu emang identik dia itu emang tangguh. Oh gitu. Berarti kereng pemilih dan memang kereng yang pusaka yang handal gitu. Betul. Maksudku ngono. Masuk akal. Seperti itu. Nah, terus nek jare ini waktu tak tanyain, iki emang sempat Mas? Dibuang. Oh gitu, sempat dibuang. Iya. Dibuang apa memang dia soalnya waktu terakhirku emang banyak yang ngerebut. Oh gitu. Aku merinding lah sama ngomong. Berarti pusaka ini sebenarnya dulunya pusaka yang dibuat rebutan oleh seseorang gitu ya. Karena emang tujuannya ya itu mang. Iya Mas. Nang dunia persilatan semakin sakti itu kan semakin di atas. Nek dunia usaha itu kan semakin maju. Iya, semakin maju. Ya. Emang banyak orang yang nyari-nyari sing keris-keris semacam ini. Karena emang luar biasa. Dalam arti apa jenenge ketangguhan itu emang handal itu bener. Nah, dikhawatirkan disalahgunakan itu maksudnya. Oh iya. Jadi terakhir emang seperti itu. Nek emang sing dalam arti benar-benar untuk kebaikan lah itunya. Iya, dalam arti kanggo diri dia sendiri lah. Ya gak apa-apa. Kebanyakan karena orang-orang dahulu itu kan senangannya kan perang. Iya, betul. Karena pengen diakui aku sakti ngono. Jadi emang ini emang dibuat rebutan dahulu. Nah, sempat ditarik dalam arti dipegang sama nggak ngerti ya.
Orangnya sih nggak terlalu tua mas, karena pohon-pohonnya besar banget kok. Pohonnya besar, terus dia nyamping, jadi aku melihat dari sisi kirinya. Dipegang sama dia. Ya terus baru aku nggak ngerti bahasa dilarung atau dibuang, nggak ngerti. Mungkin demi kebaikan waktu zaman dulu. Dulu ya, daripada dibuat perebutan, dibuat nanti tambah jadi pertikaian, akhirnya dibuang. Nah, energinya ini mas, dari bahannya, dari materialnya, isinya ya. Kalau tak pegang, pertama kali tak pegang, itu emang wes mempunyai suatu energi yang beda. Gitu ya. Jadi kayak batu ake, batu permata itu kan punya energi alami. Iya, iya betul. Ini dari dalam ini emang punya energi. Oh gitu ya. Dari Ini bahannya sendiri, Mas. Dari bahannya sendiri. Gitu ya. Jadi warnanya kayak itu mas, antara putih dan biru. Oh, biasa gitu. gitu. Ya, biasnya ya. Dari warna auranya sendiri, dari bahan auranya sendiri. Ya. Ini sebenarnya misalnya cocok sama orang. Ada energi sing dalam arti aura sing warna emas mas sebenarnya. Oh gitu ya. Ini. Apa mas? Kalau warna emas sendiri itu dia melambangkan apa? Atau emas itu apa? hampir sama kayak warna kuning, cuman lebih tinggi tingkatan warna emas. Emas itu kayak kemakmuran, kejayaan. Oh gitu ya. Dalam semua usaha mas. Siap. Jadi sebenarnya karena pusaka itu sebenarnya gini mas, sebagai alat ya. Jadi empu membuat itu kan karena ada unsur untuk mengalahkan satu pusaka dan pusaka yang lain, maksudnya gitu loh. Bukan maksudnya unsur apa dari kemakmuran tadi kan untuk saat ini. Tapi kan kalau untuk zaman dulunya apakah juga untuk seperti itu? Sebenarnya ini kan multifungsi sebenarnya. Cuman waktu munculnya keris ini, aku nggak tahu keris ini apa. Emang dibikin untuk maksudnya anu mas, apa? Keroyokan mas. Oh gitu ya. Karena zaman-zaman dahulu emang senangnya tarung. Oh gitu ya. Gitu loh. Lah, untuk zaman-zaman sekarang wis gak zaman tarung. Zamannya golek duit mas. Zamannya YouTube. Zamannya golek pesugihan. Zamannya chip pisan ya, mas. Zamannya chip terus no. Gol acul. Nah, itu mas. Karena energi ini kan dalam arti bisa menyelesaikan dari hajatnya seseorang yang memegang. Kalau misalkan emang dia emang dalam arti udah bisa nyatu dalam keris. Yang jelas multifungsi lah dia pokoknya ya. Iya. Terus paling aura yang paling pelonjol emang warnanya ke emas-emasan. Oh gitu ya. Kalau sampai lihat sendiri, ini mungkin ditarik ke belakang lagi. Ini dulu dia muncul itu pada era-era apa mas? Kalau sampai tarik, kan sampai kan nggak bisa nebak dari karakter besi terus nggak bisa kan ya dari era itu. Kan sampai kan bisa menarik ke belakang. Itu dia dari era apa? Majapahit mas. Jadi waktu Brawijaya 1 atau 2. Oh, bisa jadi. Ini kalau saya penangguhan sendiri, ini tangguhnya tangguh peralihan mas. Peralihan itu apa? Peralihan itu jadi gini, dia diciptakan itu zaman-zaman Singosari mau ke arah Majapahit. Tuh, kalau menurut saya. Karena apa? Karena keris-keris Singosari sendiri itu kerisnya itu rata-rata itu lebar-lebar dan gede-gede mas. Ini sampai lihat kan kerisnya kan? Oh iya. Ya, lebar, gagah dia ya. Iya benar. Terus apa? Dari bentuk gaya keseluruhannya itu tegas gitu mas, maksudnya sangar gitu ya. Gagah mas. Iya gagah. Jadi megangnya emang gagah. Enak gitu loh, dipegang itu enak gitu loh. Kalau Majapahit kan rata-rata tentengannya kan ringan, ini kan enggak, agak ada beratnya ya. Karena juga bahan besinya juga sangat bagus ini. Dan wilayahnya sendiri ini kayak batu. Nanti bisa disertakan di video terakhir nanti biar Anda bisa lihat jelasnya seperti apa pusaka ini. Kita di sini Mas Didin ya, maaf ya saya nggak ada istilahnya promosi atau enggak. Ini mau termahar atau enggak saya nggak peduli. Karena saya juga kalau sudah senang sama pusaka itu jarang saya keluarkan gitu. Repot.
Tidak kira-kira gimana nabi? Terus terang ya Mas, lah sampean tanya dimarkan berapa kemarin aku itu? Gak nawar loh ya. Oh iya ya, enggak takon tok ya. Duit siapa Mas? Masuk akal Mas, masuk akal. Saya tahu Mas, ini kapan hari itu sempat ditanyakan sama bos saya mintanya 50 juta terus terang. Ya, Mas. Karena apa? Karena kalau menurut saya loh Mas ya, 50 juta itu sebanding lah dengan apa? Kelelahan, maksudnya sampean cari pusaka ini 1 tahun 2 tahun belum tentu dapat yang seperti ini, yang apa original, terus itu tangguh utuh sepuh, dan apa besinya yang membatu gitu. Utus itu tangguh utuh sepuh ya, kan banyak pusaka temuan yang tidak utuh, banyak gitu loh. Makanya kalau ada istilah dalam perkerisan itu tus, itu ya tangguh utuh sepuh, jangan terus kerisnya nggak utuh dibilang tus, keliru gitu loh. Iya, masuk akal. Gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Ditawar 15. Ditawar 15 juta, tapi saya nggak ngasihkan. Gitu. Karena apa ya? Uang 15 juta itu banyak, menurut saya banyak. Tapi saya cari lagi seperti ini. Ya. Aku tak nyoba sedikit. Mas, jelaskan dikit Mas. Gimana Mas? Jadi kayak tak sambung kayak waktu kemarin di kafe ya. Sebenarnya kan kita kan semakin besar energi, dalam arti benda, pusaka dan lain-lain, itu kan dalam arti mempercepat proses sebenarnya. Kan? Nah, salah satu keris itu kan juga yang kemarin aku ngomong paling enak itu ya, paling simpel, paling sing gampang ya keris. Iya. Untuk arah ke kemakmuran dan untuk ya macam-macam tergantung dari kerisnya. Ya, pokoknya untuk kesuksesan lah ya. Nah, di iku Mas, dekat rumahku Mas, ono toko Mas. Jelas iku berangkas kayak toko. Ndukure keris tok Mas. Iya. Sak duponis. Iya. Kok gak didelenan jero. Jadi nang jopo iku ketok jelas. Iya, dipamerkan lah hitungannya ya. Kowe tok keris wae ngono kok. Ya emang aku tak lihat emang ada 2 keris itu emang untuk protek. Oh gitu. Menjaga dalam arti luar dalam. Mungkin biar tidak diganggu oleh saingan atau. Betul, sebelahnya juga ada toko Mas soalnya. Iya. Itu terang-terangan kayak ono keris kok. Jelas kok. Itu yang punya toko Mas orang Chinese ya Mas? Ya itu kan. Nah, itu biasanya ini yang membedakan antara gimana ya budaya kita dengan budaya orang lain itu sangat jelas-jelas beda Mas. Orang kita sendiri khususnya orang Jawa itu kadang-kadang masih belum bisa atau belum berani untuk membuktikan bahwasanya ini loh budayaku. Tapi kalau orang yang ini, maaf ya, ini nggak nyebut apa ini untuk contoh aja, etnis Cina itu dia lebih berani gitu loh. Gitu loh. Kok bangsa kita sendiri kok nggak berani gitu. Saya kadang-kadang itu heran gitu loh. Padahal ini barang-barang yang sangat berharga menurut saya. Dan barang yang perlu dilestarikan gitu loh. Nek guruku ngomong Mas, keris itu sebagai alat. Iya, betul sama Mas. Guruku ya duwe keris akeh Mas. Iya. Cuman gak menonjol kerisnya. Iya. Karena aku digembleng sama guru itu ya ilmu sing macam-macam. Iya. Ya. Aku tertarik karena guruku ya duwe keris. Iya. Apa nih? Kok seneng keris banget? Yo keris iku ya karena budaya kayak ini. Ya. Cuman permasalahannya pembutuhan kita sendiri di golongan kita ya. Ono sing ngomong sirik, ono sing ngomong kita. Lah, itu karena mungkin masih kurang paham. Gitu loh. Jadi semacam kayak pusaka itu kan warisan. Nah, warisan kan turun-temurun ke sampai kita, zaman kita sendiri. Ya. Ada keris itu emang kayak alat Mas, untuk mempermudahkan proses. Ya. Cuman tidak menganggap bahwa keris ini sing bisa dalam arti mengabulkan bukan, karena alat. Kayak aku ingin ngomong loh. Nah aku rokokan kan butuh korek. Kamu butuh LPG atau kompor. Ya itu mang untuk memudahkan kita proses. Ya itu kan tinggal pengetahuan atau cara berpikir kita aja Mas sebenarnya.
Sama dengan halnya manusia menciptakan pesawat terbang, menciptakan mobil, itu kan alat semua. Kalau itu dikatakan syirik, musyrik, ya wis mlaku ae kabeh, Mas. Iya, gak masuk akal ya. Gak masuk akal, wis. Jadi emang kembali ke masing-masing pemahamannya orang-orang. Iya. Menurut aku. Iya. Iki tak akui apik. Iya. Masuk akal, Mas. Yes, masuk akal soalnya. Tak cekel karena aku kan gak ngerti. Masuk akal soalnya aku seneng. Setiap kali aku cekel barang sesuatu. Ceret. Jadi aku seakan-akan iso komunikasi ya. Dia lah. Langsung komunikasi sama barangnya sendiri. Nah, gak nyekel sih gurung benar-benar yakin aku. Mas tak masukkan. Iya. Ini juga adalah pusaka kenang-kenangan, Mas, karena ini dulunya terus terang punyanya kolektor, dan kolektor itu sendiri kalau sampai kan pasti tahu kolektor benda pusaka itu kan satu mesti duit ya, iya betul, dan wongnya pasti gak butuh duit, dan itu saya mendapatkannya dengan hasil ngerayu, Mas, ngerayu gak sehari 2 kali apa gak? Itu gendam, lek gendam elek, Mas. Oh elek ya. Ngerayu, Mas, sampai ulan-ulanan baru iso tak mahari gitu loh. Itu makanya kalau menurut saya mahar itu terletak dari cara kita menghargai pusaka itu sendiri. Sampai di sini dulu, Mas, kita nanti nyambung lagi lah. Kalau ada waktu kita sambung lagi. Boleh. Yang lain. Ini karena juga sudah sore. Saya ucapkan terima kasih, Mas Didin, buat kedatangannya. Iya. Mudah-mudahan kita manfaatnya ini ada dalam kita mereview dan juga kita tadi mengungkap misteri dari Kedung Cinet ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya.